Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kila Kiantari. Selamat datang di channel Dunia Peternakan. Salam Mbak. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang pengawetan bersama Pak Umbari Pena. Yuk ikutin terus. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oh, ini lagi ngapain ya Pak ya? Ini lagi mau mencampur pakan, yaitu mencampur biar kebutuhan yang ditelankan sebelum-sebelum itu kebutuhan tercukupi. Nah, itulah dia untuk makan. Yaitu bahan-bahannya ini dia ada daun singkong. Pokoknya limbah pasar ini kalau ini. Oh, Pak, ini sebelumnya saya minta izin ya Pak ya. Saya ingin bertanya-tanya lagi. Mungkin teman-teman juga ingin untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang pengawetan ya Pak ya. Ya, boleh. Ini berarti Bapak lagi mencampurkan ya? Ya, mencampurkan. Mau mencampur supaya kebutuhannya tercukupi. Oh, gitu. Ini tapi belum masuk ke tahap pengawetan ya Pak ya? Belum. Nanti setelah dicampur baru diawetkan. Oh, berarti tahapnya itu memotong-motong bahan-bahan ini baru nanti diawetkan ya Pak ya? Ya betul, memotong-motong biar rata baru diawetkan. Oh, nanti kita melihat cara untuk pengawetannya juga ya Pak nanti ya? kita sambil ke pengawetannya ini kan nanti mau diawetkan sekalian gitu. Juga mau nanya, mungkin teman-teman di rumah juga ingin bertanya, bahan-bahan untuk pakan kambing ini apa aja sih Pak? Contoh yang di sini. Kalau saya ini ya pakannya itu dari limbah pasar. Nah, ini termasuk limbah pasar ini. Ini daun pisang. Daun pisang ini sebagai sumber serat dari limbah tukang lontong. Ini batang daun singkong, limbah dari nasi padang. Orang jualan nasi padang terus ya? ada kulit toge. Nah, banyak lah pokoknya limbah pasar. Pokoknya gitu. Kalau ini udah kelomot, dicampurkan di satu, nanti dicampurkan dengan ampas kelapa, konsentratnya, dicampurkan dengan jagung. Nanti kan kita sekalian ituin. Nah, itu nanti setelah itu baru diawetkan. Nah, fungsinya untuk diawetkan ini apa sih Pak? Diawetkan itu supaya kita bertahan lama. Karena kita kalau sepertinya kita contoh lah, kita banyak stok, kita seperti kita lah. Kalau kita kerja kan dalam 1 bulan baru gajian, kan nggak dihabiskan semuanya. Nah, jadi ditabung lah gitu. Oh, berarti ini bisa untuk ke hari-hari berikutnya. Biar hari-hari berikutnya itu terjamin, pakannya itu terjamin gitu. Jadi gitu, jadi nggak tiap hari harus cari pakan, kasihkan habis. Kita ketika banyak kita siapkan dan kita awetkan gitu. Cara-cara pengawetan itu ada cuma yang di depan aja atau ada beberapa Pak? Pengawetan itu ada. Sebenarnya kalau pengawetan seperti manusia juga sih, bisa di dalam suhu di bawah 0 derajat atau seperti dalam kulkas. Tapi sebesar apa kulkasnya kan? Nah, kemudian bisa juga dipanaskan seperti digoreng, dituit. Tapi sebesar berapa kualinya? Nah, yang memungkinkan tuh bisa itu dikeringkan atau kadar airnya dikurangi sampai 15%. Kadar airnya tuh sama. Kemudian atau disimpan dalam kedap udara. Kita balik lagi ke sistem pengawetan itu. Jadi kan kenapa busuk itu? Ya kan? Busuk itu karena dimakan makhluk hidup, diurai. Seperti kan contohnya kan kalau makhluk hidup itu makhluk hidup itu hidup karena ada oksigen, karena ada air, karena ada makanan. Nah, kalau pengeringan itu airnya dihilangkan. Nah, jadi kan ini tinggal dua komponen, makanan sama oksigen. Nah, ini kan nggak bisa hidup juga, jadi tidak busuk. Nah, itulah pengeringan. Kemudian kalau kedap udara, yang dihilangkan oksigennya, airnya ada, makanannya ada. Nah, begitu tidak bisa hidup juga. Karena oksigen nggak ada, macam belatung, cacing yang bikin ngure. Nah, itulah yang makanya kenapa awet. Berarti Pak, ini nanti yang kita lihat proses ke depan itu pengawetan pengeringan ya Pak? Nah, kita lihat contoh-contoh bahan yang dikeringkan. Ya. Berarti kita langsung ke depan aja ya lihat cara-cara pengawetan ya. Ya teman-teman ikutin terus. Oh, ini ya Pak ya pengawetannya. Nah, ini diawetkan. Ini namanya hai atau pakan kering atau pakan yang kadar airnya ini belum kering. Biasanya 2 atau 3 hari kering. Kalau cuaca begini, cuacanya terang gini. Kalau musim hujan ya nggak bisa. Kalau ini pakan yang akan diawetkan di dalam drum.
atau dibakar silase. Oh, beda ya Pak ya? Iya, karena ini ada kadar airnya masih ada. Ini kan masih basah, lihat. Jadi yang kadar airnya masih ada, itu dimasukkan ke drum. Tapi syaratnya harus kadar airnya harus di bawah 50%. Makanya ini Bapak jemur dulu. Ini sekalian makanya ini sekalian dicampur menjadi pakan komplit, baru diawetkan. Gitu. Jadi gini teman-teman, perbedaannya itu yang memang benar-benar kalau dikeringkan tidak ada kadar airnya ya Pak ya? Ada kadar airnya di bawah 15%. Di bawah 15%. Tapi ini di atas berarti ya? Harus maksimal 50%. 50%. Antara ringnya yang bagus itu pokoknya kalau di bawah 15 harus dimasuk drum gitu. Oh, ini batang daun singkong yang seperti tadi ya Pak ya? Seperti tadi. Kalau yang di sana kan mau dimasukkan ke drum karena basah. Karena ini kebanyakan ini dikeringkan. Nanti disimpan di dalam karung. Nanti berarti disimpan dalam karung ya? Ya, betul. Ada contohnya nanti di sana ya. Kalau ini mau disimpan di dalam drum, dicampur dengan yang tadi itu. Karena ini kan konsentrat ini ampas kelapa sumber lemaknya. Ini jagung. Ini kan ini kan konsentrat, kan udah dijelaskan unsur buah. Ini nangka. Ini kulit toge, ini kulit nenas, kan gitu. Itu singkong. Jadi gitu. Jadi kita bagaimana supaya nggak busuk gitu. Singkong ini kering ya Pak ya? Belum kering itu. Ada kadar airnya. Kadar airnya mau dikeringkan. Nanti setelah kering udah kerontok itunya baru digiling atau disimpan kering atau disimpan basah. Ada dua pakan, yaitu pakan kering disimpan di dalam karung, pakan yang masih ada kadar airnya disimpan di dalam drum. Gimana cara menyimpan ini dalam drum ya Pak ya? Nanti kan kebetulan kita praktek di sana. Jadi ini dicampurkan dulu menjadi pakan komplit, baru dimasukkan ke drum. Nanti kita prakteknya di sana. Berarti nanti nyampurin lagi di sana ya Pak ya? Prakteknya kita nyampur dulu, campur jadi pakan komplit, baru disimpan di dalam drum. Cara kadar airnya kita genggam, dia terburai dan di sini nggak ada airnya. Berarti ini kadar airnya di bawah 50%. Jadi jangan sampai airnya menempel kita genggam dan terburai. Kalau kadar airnya nempel di tangan berarti lebih dari 50%. Itu indikasinya berdasar pengalaman. Gitu ya. Teman-teman, proses pengawetan dari tadi pencampuran, pengeringan sampai dimasukkan ke drum. Terima kasih ya Pak Umbari Pena atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah bagi peternak-peternak yang berminat untuk beternak. Oh iya, ya udah. Nah gitu teman-teman cara untuk mengawetkan pakan kambing. Untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya silakan tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa kirim email di email bawah ini ya. Terima
kasih ya teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!